dengan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, itu bagi penguasa enak. Untuk kemudian mengubah harus melalui referendum. Ya, ditambah-tambahinlah untuk mempersulit. Situasi baru memungkinkan setelah tahun 98 terjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara khususnya yang dampaknya ke Indonesia. Ya. Nah, gejolak di masyarakat juga sudah yang melihat bahwa Undang-Undang Dasar kita ini terlalu simpel sehingga mudah dimanfaatkan oleh penguasa dengan menginjak hak-hak rakyat. Dinamikanya dan prosesnya, memang prosesnya sangat dinamis ya. Tapi ada satu hal yang merupakan modal yang besar sekali yang terbentuk ya, yaitu pertemanan ya. Sedemikian sehingga kalaupun beda pendapat itu ya biasa aja gitu. Dan ya kita itu tidak pernah memberi kesan bahwa ini harus buru-buru loh, ini harus kita segera putuskan begitu. Juga yang misalnya fraksinya kecil, fraksinya besar, itu diperlakukan sama. Jadi kalau dia punya pendapat, ya dicatat. Kalau dia misalnya nggak setuju dengan sesuatu hal untuk dibicarakan, ya kita catat. Jadi tidak ada suasana menekan. Itu yang kita bangun. Kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Makin besar kekuasaan, makin besar kemungkinan disalahgunakan kekuasaan. Karena itu kekuasaan penyelenggara negara sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu kan tergantung semangat, rakyatnya juga barangkali kehidupan bernegara tidak begitu complicated sekarang ini. Penyelenggara negara itu dianggap orang-orang saleh, orang suci, orang benar, sampai dia berbuat salah. Kalau sekarang masyarakat kita complicated. Dengan dalil seperti yang katakan tadi, power tends to corrupt, penyelenggara negara cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, maka penyelenggara negara itu harus di-watch. Di-watch apa sih namanya? Dipantau terus. Bahkan secara kasar saya mengatakan, kalau dulu penyelenggara negara harus kita percaya sampai dia berbuat salah. Kalau sekarang penyelenggara negara harus kita curigai bahwa dia siap berbuat salah sampai dia melakukan kebenaran. Jadi kalau kita melihat kembali sejarah ya mengenai Undang-Undang Dasar, ini kan setelah sidang umum MPR pada tahun 99, itu kemudian kan dibentuklah namanya Badan Pekerja MPR. Nah, Badan Pekerja MPR saat itu membentuk ada 3 PAH kalau nggak salah. PAH itu panitia ad hoc. Panitia ad hoc pertama itu panitia ad hoc GBHN. Panitia ad hoc kedua adalah panitia ad hoc menyiapkan tap-tap MPR non GBHN. Baru panitia ad hoc 3 itu mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar.